satu hal bahwa lokasi kita itu layak ditunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman ngobrol pikiran Roman Kopi. Kita ketemu lagi malam ini berdiskusi seputar berbagai perkembangan di Kota Medan, di Sumatera Utara, bahkan isu-isu nasional yang menyangkut kebutuhan daerah kita, kebutuhan di Sumatera Utara sendiri. Eh, Kami coba memproyeksikan sebuah agenda diskusi yang kepada upaya-upaya konservasi, kemudian pengetahuan lebih dalam terkait lingkungan, isu-isu lingkungan, dan secara kebetulan pada malam hari ini telah hadir bersama kami Kasubag Tata Usaha Balai Taman Nasional Batang Gadis, Bang Bobi Nopandri, yang akan nanti bercerita bagaimana sebenarnya Taman Nasional itu seperti apa, dan apa pentingnya, dan bagaimana pengelolaannya selama ini, dan apa saja yang boleh dan tidak boleh diakses oleh masyarakat di Taman Nasional. Dan eh, Balai Taman Nasional Batang Gadis, terutama Taman Nasional Batang Gadis, punya peran yang sangat penting di Kabupaten Mandailing Natal. Dan pentingnya itu seperti apa? Kenapa kita harus pertama berbangga hati bahwa di daerah kita ada Taman Nasional. Kemudian kedua, kenapa kita harus terlibat, terutama generasi-generasi muda milenial hari ini, untuk lebih aware terhadap isu-isu konservasi, isu-isu lingkungan yang sebenarnya pada akhir-akhir ini banyak disoroti, dan semakin banyak disoroti soal lingkungan, baik di level kita di lokal, regional, bahkan di dunia internasional, bahwa isu-isu lingkungan ini mulai hampir pada klimaksnya gitu, baik dari pemanasan global dan sebagainya. Dan apa korelasinya nanti dengan Taman Nasional sebagai kawasan konservasi. Baik teman-teman, kami perkenalkan ada Bang Bobi Nopandri sebagai Kasubag Tata Usaha Balai Taman Nasional Batang Gadis yang berhadir di Ngobrol Pikiran malam ini. Terima kasih Bang Bobi sudah hadir di Ngobrol Pikiran dengan Terima kasih sudah diundang, Om Bim. dalam suasana Covid dan sangat terbatas, kemudian sangat banyak kegiatan-kegiatan yang harus, ya terutama dalam campaign lingkungan yang sangat dibatasi hari ini, terutama dalam pengumpulan massa. Nah, Bang Bobi kebetulan sudah hadir di Ngobrol Pikiran, mau datang, mau kami undang, kemudian mau nanti bercerita. Taman Nasional Batang Gadis ini barang apa, Bang Bobi? Bagi anak muda mungkin penting ini untuk tahu Taman Nasional Batang Gadis ini apa sebenarnya. Ini pertanyaan mendasar yang mungkin sangat awam ya. Tapi mungkin Bang Bobi bisa menjelaskannya, dan teman-teman di Ngobrol Bikin Roman Kopi bisa lebih paham nantinya. Silakan Bang Bobi. Ya. Kalau cerita tentang Taman Nasional, sebetulnya saya yakin kawan-kawan milenial itu Tahu. nggak asing dengan terminologinya, karena itu yang kita jadikan bahan cerita dengan kawan-kawan di Pemda, bahwa salah satu hal global yang dimiliki Madinah itu Taman Nasional Batang Gadis. Kenapa? Karena konsep Taman Nasional atau National Park itu dikenal di seluruh dunia, dan konsepnya sama, bahwa dia adalah kawasan dengan keunikan khas, lokasi pelestarian alam milik nasional. Taman Nasional di Afrika, Taman Nasional di Amerika, dengan Taman Nasional di Indonesia itu punya kesamaan, gitu kan? Nah, yang uniknya adalah Batang Gadisnya tadi sebetulnya, bahwa di Madinah itu ada Taman Nasional, itu mungkin yang banyak milenial nggak tahu. Gitu. Taman Nasional mereka tahu. Bahkan nanti kalau kita korek ceritanya lagi, oh saya pernah ke Gunung Gede Pangrango. Dia nggak tahu itu Taman Nasional ya? Bisa jadi tahu, bisa jadi enggak. Gitu kan? Tapi pada saat itu dibilang Taman Nasional, dia nggak terlalu surprise. Surprise-nya itu begitu tahu bahwa di Sumatera Utara selain Leuser, ada Taman Nasional juga, yaitu Taman Nasional Batang Gadis. Nah, itu satu hal. Nah, itu artinya itulah kebanggaan di kita bahwa kita punya sesuatu yang global di Madinah, kan? Taman Nasional Batang Gadis, sebuah kawasan yang ditunjuk pemerintah, usulan dari masyarakat. Nah, itu yang unik sebenarnya di Taman Nasional Batang Gadis. Usulannya itu dari masyarakat, kemudian dia ada di dalam satu kabupaten. Leuser itu dimiliki oleh Aceh dan Sumatera Utara. Tapi Taman Nasional Batang Gadis itu hanya di satu wilayah administratif. Nah, kemudian yang kedua tentang namanya sendiri, Batang Gadis itu. Nah, ini kadang juga di level nasional jadi pertanyaan gitu kan.
apa itu batang gadis itu bermakna apa gitu kan. Nah, kalau di kita itu kan batang gadis itu kan kita pahami batang itu berarti sungai, artinya Sungai Gadis merupakan satu sungai terbesar yang berhulu dari kawasan Taman Nasional kita ini. Itu dia ininya. Hmm. Nah, kemudian Bang Bobi, kenapa kita, terutama ya kita sebagai generasi muda lah ya, kenapa harus berbangga hati kalau daerah kita punya taman nasional? Iya. Apa indikatornya yang harus, yang misalnya gini, apa cara pandangnya apa nih supaya masyarakat, anak-anak muda tahu nih bahwa ketika kita punya taman nasional, tadi Bang Bobi sudah singgung bahwa taman nasional di Indonesia, di Amerika, di daerah lain itu sebenarnya sama ya. Dan daerah lain kita melihat di luar negeri ya, masyarakat itu sangat bangga dengan taman nasional itu gitu. Nah, sekarang kenapa kita harus berbangga hati punya taman nasional, Bang Bobi? Satu hal bahwa lokasi kita itu layak ditunjuk sebagai taman nasional itu simbol bahwa kawasan itu masih punya kelestarian dan harapan sebagai benteng terakhir hutan Indonesia. Benteng terakhir hutan Indonesia. Iya, 54 taman nasional di Indonesia itu kan benteng terakhir keanekaragaman hayati Indonesia yang disebut sebagai mega biodiversity itu. Jadi masyarakat Mandailing ya sekarang ini memang berbangga dan sudah sepatutnya berbangga hati bahwa budaya, proses interaksi manusia dengan kawasan hutannya ratusan ribuan tahun di tempat itu sampai ke masa milenial sekarang ini, sampai ke abad saat ini itu masih menyisakan kawasan hutan yang layak ditunjuk sebagai taman nasional. Berarti ini buah kesadaran masyarakat juga berarti. Kalau saya selalu memandang bahwa kelestarian sumber daya alam yang ada di Indonesia, di mana spot-spot itu sekarang itu seperti pulau-pulau yang tidak menyatu lagi gitu. Iya. Itu adalah buah dari kesadaran masyarakat. Baik itu diucapkan, disadari ataupun tidak oleh generasi sekarang ini. Iya. Nah, kemudian untuk cerita untuk ukuran Sumatera. Di Indonesia itu kan kita kenal 5 satwa yang Karismatik ya. karismatik atau yang paling kita banggakan lah gitu kan, komodo, gajah, badak, orangutan, harimau. 5 spesies inilah yang jadi kebanggaan di kita. Sehingga isu-isu untuk penyelamatannya itu menghabiskan energi kemudian dana yang besar sekali. Nah, tidak banyak provinsi itu yang punya 3. Oke. Nah, apalagi yang punya 4. Ya. Dan rupanya saya tahu yang punya 4 itu ada 2 provinsi sekarang. Aceh. Ya, Aceh ya itu memang kita tahu dengan hutannya yang luas dan besar. Rupanya Jambi juga. Di Jambi itu rupanya ada badaknya juga. Dan orangutan ada orangutan introduksi. Oh, iya. Tetapi oke lah kita yang kita akui 3 gitu kan. Yang orangutannya introduksi. Iya. Tapi Sumut bersama Lampung itu juga memang alami punya 3. Punya 3 ya. Secara alamiah bukan Iya, introduksi ya. Bukan introduksi. Nah, kalau di di Sumut itu ada gajah, harimau, kemudian orangutan. Dan orangutan paling langka Tapanuli. Kemudian Lampung itu punya badak, harimau dengan gajah. Tidak ada orangutan. Di kita di Sumut tidak ada badaknya. Tidak ada badaknya. Di Aceh yang ada badaknya ya. Aceh yang ada badaknya. Ada di Siantar, Bang. Oh, badak minuman badak. nah itu bagian dari itu. Nah, Taman Nasional Batang Gadis merupakan perwakilan dari ekosistem Bukit Barisan itu yang merunut dari Aceh sampai ke Lampung itu. Nah, inilah simbol-simbol kearifan, keluhuran budaya, bagaimana orang Sumatera itu menjaga hutannya. Iya. Karena orang Sumatera itu betul-betul menyadari pentingnya itu tadi sumber air. Sumber air. Banyak kuliner Sumatera itu terkait dengan ikan. Kemudian banyak pemukiman kita itu berbasis sungai. Kemudian bagaimana di Mandailing itu wilayah komunalnya itu adalah air. Iya. Ya kan? Dan begitu masuk Islam akhirnya menjadi masjid itu kan. Iya. Masjid dan sumber Sungai. airnya. Nah, itu kan keterkaitan kuat erat gitu. Dan itulah yang juga sebetulnya menyebabkan masyarakat Mandailing itu punya wilayah-wilayah yang mereka lindungi. Nah, sekarang ini pemerintah menetapkan itu menjadi taman nasional dan itu yang unik usulan dari kelompok-kelompok masyarakat pada tahun 2003-2004. Nah, ini Bang Bobi, saya mencoba menarik satu garis ya, bagaimana mungkin bagi yang sudah terpapar informasi-informasi konservasi, sesungguhnya memiliki kawasan konservasi itu suatu kebanggaan tersendiri. Yeah. Sangat bangga kita bagi masyarakat lokal kemudian memiliki kawasan konservasi karena dampaknya begitu besar. Pentingnya kawasan ini
sungguh sangat tinggi ya nilai kepentingannya sehingga ditetapkan sebagai kawasan taman nasional. Bang Bobi tadi bilang benteng terakhir bahwa kita sebagai entitas yang ada di Madinah itu sebagai perwakilan dari seluruh dunia itu untuk menjaga benteng terakhir itu kan dan ada di wilayah kita. Iya. Berapa luasnya sih Bang sebenarnya saat ini yang tersisa? Kalau hutan, kawasan hutan itu Iya. kan 400-an ribu hektar, tapi yang ditetapkan jadi taman nasional itu 108.000 awalnya, tapi sekarang menjadi 72.803,75 hektar. Ada sekitar 72.000 hektar. Nah, teman-teman, ngobrol pikiran. 72.000 ini kalau dilihat sepintas luas gitu ya. Tetapi sesungguhnya jangan salah bahwa itu yang tersisa ya Bang Bobi. Iya, Itu yang tersisa dari dan seberapa pentingnya Bang 72.000 hektar ini bagi masyarakat di Mandailing Natal. pentingnya itu nilainya, bukan pendapat masyarakat tentang Taman nasional ya. nilai pentingnya itu. Ada 3 sungai besar di Mandailing Natal, Batang Gadis, Batang Batahan, Batang Natal. Betul Natal. Nah, itu yang paling besar. Ketiganya itu berhulu di Taman Nasional Batang Gadis. Oke, kalau misalnya begini logikanya Bang. Secara sederhananya kalau kita hancurkan 72.000 hektar ini, maka 3 sungai ini yang berhulu di kawasan Taman Nasional ini akan berdampak ya Bang? Iya. Nah, begini ceritanya Om Bim. Gimana? Sebagai benteng terakhir, Iya. dia itu punya penyangga. Nah, Nah, inilah penyangganya itu yang sekitar 300 ribuan hektar. Kalau yang 72.000 ini hancur, 32 yang sisa. artinya yang 300 itu juga sudah hancur. Oke, gitu ya. Karena dia benteng terakhir. Yang terakhir ya. Nah, kita itu pertahanan terakhir. Makanya apa yang kita lakukan sekarang adalah menjaga wilayah penyangganya. Jangan sampai ke benteng terakhirnya. Benteng terakhirnya. Kita juga menjaga wilayah penyangganya. Oke, Nah, disitulah masuk program-program ekonomi masyarakat, program pemberdayaan dan lain. Walaupun itu bukan di Taman Nasional Batang Gadis, tetapi dia adalah wilayah-wilayah penyangga. Makanya kita kerja dengan KPH, kita kerja dengan Pemda, kita kerja dengan Iya. masyarakat. Kerja kolaborasinya itu. Iya, jadi dia simboliknya gitu. Kalau kita tadi dibilang Om Bim, kalau 72.000 ini hancur, ya jelas. 300.000 itu juga udah hancur ya. Tapi itu berarti yang 300.000 juga sudah Sudah hancur. Dan kita bisa bayangin 3 sungai besar sebagai sumber kehidupan nih ya. 3 aliran sungai besar sebagai sumber air untuk masyarakat, sumber pertanian, irigasi dan sebagainya itu akan bisa dikatakan berhenti ya Bang. Kalau seandainya itu hancur. Iya. Dan kita siap-siap hidup dalam suasana Apa ya kalau pepatah Indian itu barulah pada saat itu kalian sadar uang tidak bisa dimakan. tidak bisa. Itu Mahatma Gandhi kalau saya bilang Iya. kalau saya nggak salah Mahatma Gandhi bilang saat itulah saat hutan terakhir kayu terakhir ditebang gitu ya. Dan itulah uang tak ada Sungai gunanya. terakhir sudah kering. Kering. Barulah kita tahu uang tidak bisa dimakan. Ya, Gitu. saya juga susah nih menjelaskan Bang Budi. Orang kira kerja konservasi ini adalah kerjaan utopis gitu ya, kerja orang yang dianggap ya selalu itu tadi masyarakat tidak, saya tidak menyalahkan masyarakat, tapi ada peran-peran stakeholder yang belum mungkin maksimal gitu ya memberikan informasi itu secara terus menerus. Ini kan soal edukasi ya, generasi terus tumbuh Bang Bobi gitu kan. Kita lihat adakah kurikulum pendidikan konservasi di sekolah-sekolah. Ini kan penting ya, terutama di sekitar kawasan konservasi. Harusnya itu masuk dan menjadi kurikulum yang penting karena masyarakat itulah penjaga utamanya kan gitu. Betul. Stakeholder itu kan silih berganti ya. Misalnya pemerintah daerah dari bupati ini pindah ke bupati nanti. Termasuk juga pengelola-pengelola kawasannya juga sangat bergerak gitu ya. Nah, Bang Bobi melihat sekarang tantangannya apa di Taman Nasional Batang Gadis itu, Bang? Iya. Ada beberapa periode pengelolaan yang isunya itu berbeda-beda. Pada saat awal dulu adalah menggolkan ini sebagai Kawasan Taman Nasional. kawasan konservasi, kemudian membuat pengelolaannya, kemudian kita dihantam dengan gugatan dari perusahaan tentang izin tambang, kemudian kita juga ada kemarin isu tentang konflik batas dengan masyarakat. Setelah kita atasi, sekarang ini tiba kalau di Taman Nasional Batang Gadis adalah bagaimana kawasan ini bisa bernilai ekonomi bagi masyarakat. Wah, ini juga jadi sesuatu yang ini ya, Bang jadi Bobi. bukan untuk ya kalau saya bilang itu ini sudah mulai di titik nol gitu loh. Untuk kita dapat surplusnya. Oh, gitu ya. Kalau masih ada konflik, artinya itu minus. Minus, ya. Nah, setelah kita bisa sampai ke starting point nih gitu kan,
bekerja dengan Pemda sudah bagus, masyarakat juga banyak kelompok-kelompok yang sudah kita rangkul dan juga sudah bergandengan tangan lah kita bilang untuk mengelola Taman Nasional ini. Nah, kita pingin Taman Nasional itu memang betul-betul punya manfaat, punya nilai bagi masyarakat itu. Di situ poinnya hari ini. Iya, inilah yang diusahakan. Nah, untuk ke sana kita harus tahu apa yang kita punya. Kita harus tahu apa kekuatan dari masyarakat dan kekuatan yang kita punya di Taman Nasional itu. Kemudian diramu bagaimana ini bisa jadi hal yang bermanfaat. Maka muncul konsep kemitraan, konsep ekowisata. Nah, kemudian hal yang menarik juga itu kita dapat pelajaran dari Taman Nasional Halimun Salak. Selama ini hutan sebagai sumber plasma nutfah, hutan sebagai supermarketnya keanekaragaman hayati, gitu kan? Apa itu bisa menjawab secara praktis permasalahan-permasalahan masyarakat yang tinggal di sekitarnya? Misal, ada petani kopi di sekitar Taman Nasional Batanggadis. Pada saat petani kopi itu kena hama, bisa nggak Taman Nasional itu menjawab itu? Katanya di situ sumber keanekaragaman hayati itu. Kok kena hama ini gitu? Iya, oke lah memang kena hama apa dia? Bisa nggak menjawab itu? Iya, betul. Seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Karena kalau tidak bisa, artinya kitanya yang bodoh gitu loh. Tuhan sudah sediakan di situ. Iya. Kita yang tidak mau menggalinya. Nah, itu yang berusaha kita internalisasi di kawan-kawan pengelola Taman Nasional bahwa di sana tuh barangnya. Nah, sekarang kita butuh apa nih? Oh, kita butuh surveinya, kita butuh risetnya, kita butuh kajiannya. Nah, pada saat itu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Sadarilah bahwa konservasi itu tidak bisa selesai sendiri. Tidak bisa. Harus dikerjakan. Dan konservasi tidak bisa diselesaikan sendirian. Tidak bisa selesai sendiri dan tidak bisa diselesaikan sendirian. Gitu ya konservasi. Tidak bisa selesai sendiri, kerjakan. Tidak bisa diselesaikan sendirian, kolaborasi. Iya, rame-rame ya. Iya. Keroyokan lah kira-kira iya. ya. Budayawan dia punya peran, Iya. saintis dia punya peran, mahasiswa punya peran, aktivis punya peran, media punya peran, semua punya peran. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menempatkan perannya itu. Nah, saya memandang bahwa Balai Taman Nasional dimanapun di Indonesia itu berfungsi sebagai dirijen tadi. Dirijen ya. Nah, jadi inilah yang membuat gong bunyi, gitar bunyi, ini bunyi supaya harmoni. Iya, betul. Itu yang kita bilang Simfoni Taman Nasional Batanggadis. Iya. Nah, Bang Bobi, saya merasa gini loh. Di tahun 2020 ini, saya banyak berkeliling juga di beberapa taman nasional, berkomunikasi dengan pengelola kawasan, baik balai konservasinya sendiri Taman Nasional. Saya melihat ada satu yang menggembirakan, Bang Bobi. Menggembirakannya itu apa? Ada kesadaran yang cukup masif di level pengelolanya bahwa kerja konservasi tidak bisa sendiri. Itu dulu, gitu kan. Kita melihat betapa sekarang pengelola-pengelola taman nasional, pengelola balai konservasi itu membuka diri seluas-luasnya, kemudian mencoba masuk ke ritme modernisasi ini, gitu kan. Masuk dalam gelombang bagaimana kampanye itu bisa dilakukan lebih efektif dan efisien. Mungkin kalau 20 tahun yang lalu saya buat podcast semacam ini, sulit saya rasanya menghadirkan para dari pengelola kawasan itu sulit rasanya. Tapi sekarang saya melihat sangat terbuka. Sumber daya yang ada di pengelola kawasan itu juga sudah open minded ya terhadap ini. Nah, ini satu yang membanggakan. Yang kedua, sosial media membantu kita untuk memberitahu dan mendapatkan informasi bahwa kawasan konservasi itu seperti ini, apa yang boleh, apa yang tidak, begitu kan? Kan selama ini masyarakat tidak tahu, Bang Bobi, bahwa sekarang ternyata spiritnya pengelola kawasan Taman Nasional adalah bagaimana memberikan manfaat. Bahwa kawasan ini memberikan manfaat kepada masyarakat. Kan itu spirit yang sekarang sedang dibangun. Nah, manfaatnya itu, Bang Bobi, selain tadi misalnya tadi ada hama, ada plasma nutfah dan sebagainya, apa sih sebenarnya yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekitar kawasan Taman Nasional itu? Terutama untuk kawasan Taman Nasional sendiri. Ini informasi bagi masyarakat di sekitar. Iya. Jadi satu hal, 3 pilar konservasi itu kan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan. Nuansa perlindungan itulah yang zaman dulu tuh. Oh, zaman dulu nuansanya perlindungan. Nggak boleh diapa-apain gitu. Iya, makanya jadinya kesannya itu kaku itu. Iya. Tapi itu produk zaman. Iya, betul. Produk zaman. Kita dulu bahkan dibilang sebagai penganut martial law kan gitu kan. Walaupun kita bilang kita sudah punya demokrasi sejak awal negara ini berdiri, tapi ya citranya itu gitu kan. Makanya banyak cerita-cerita kita dengar ada masyarakat ngambil air
Di kawasan Taman Nasional? di kawasan konservasi ditodong senjata dulu gitu kan. Nah, ya sekarang kemudian kan muncul kesadaran untuk pengawetan. Survei-survei segala macam. Nah, itu kan juga produk zaman juga Produk gitu zaman. kan. Produk zaman dan itu menyentuh juga ke pengelola dan sekarang itu adalah tentang pemanfaatan itu karena sukses story di banyak tempat itu kita terapkan. Nah, kemudian selain 3 pilar konservasi itu tadi yang berlaku di semua kawasan konservasi, di Taman Nasional itu dikelola dengan bentuk zona. Oh, ada zonasi ya. Zona. Nah, kalau dulu dibilang zonasi, sekarang zona malah ya. Zona pengelolaan. Oke, zona baik. pengelolaan. Ada zona pemanfaatan. Ada zona khusus. Ada zona inti, ada zona rimba. Zona inti inilah yang sebetulnya tidak boleh. Ya masih ya harus seperti itu adanya. Di zona ini maksudnya yang 72.000 tadi, Bang, atau Di 72.000 ini dibagi ke semua zona. Oke, baik. Nah, kemudian zona rimba itu zona yang mengelilingi zona inti. Nah, kemudian ini yang kita masuk ke pemanfaatan tadi. Apakah zona inti bisa dimanfaatkan? Bisa. Untuk riset. Nah, kemudian untuk sumber plasma nukleus tadi. Zona rimba ada wisata terbatas. Nah, di zona pemanfaatan ini memang maksimal untuk pemanfaatan di masyarakat ya. Bahkan swasta. Jadi kalau kita lihat ada kawasan-kawasan konservasi yang ekowisata misalnya. Ekowisata di Bromo, di mana di tempat-tempat lain, ya itu di zona-zona pemanfaatan. Kemudian juga ada zona khusus. Zona khusus memang sudah terlanjur dimanfaatkan oleh masyarakat. Sudah ada pemukimannya, sudah ada jalan rayanya, itu dimasukkan ke dalam zona. Artinya sebenarnya pemerintah mencoba jalan tengah, terus mencari jalan tengah sebenarnya. Baru kemudian Taman Nasional itu sebetulnya dikelola untuk dikunjungi. Taman Nasional itu dikelola untuk dikunjungi ya. Siapa pengunjungnya? Polhut untuk patroli, peneliti untuk meneliti, masyarakat untuk pemanfaatan tradisional, dan juga untuk usaha wisata alam, dan pelancong untuk berwisata. Nah, sebetulnya intinya itu. Nah, sebagai pengelola kan menyediakan itu. Untuk pelancong yang menyediakan sarana-sarananya, untuk masyarakat menyediakan jalurnya, jalannya, apa yang boleh dimanfaatkan, apa yang tidak boleh. Iya, memang yang paling saklek kalau di Taman Nasional itu adalah tidak boleh memanfaatkan kayu. Itu satu. Ya. Kayu ya? Kayu. Nah, kayu itu tidak boleh diperjualbelikan. Iya. Gitu kan? Jangan coba sekali memanfaatkan kayu di dalam kawasan lain karena itu lahan boleh tidak. Ada beberapa lokasi sekarang itu didorong untuk kemitraan. Kemitraan ya. Kemitraan dengan masyarakat. Yang boleh dimanfaatkan, lahannya itu boleh dimanfaatkan. Bahkan kalau dia kemitraannya reboisasi itu boleh tumpang sari. Nah, kemudian dia intinya adalah untuk pemanfaatan hasil hutan dan kayu. Hasil hutan dan kayu. Tidak ada pungutan sepeser pun. Bagi masyarakat pemegang izin konservasi itu tadi, kemitraan konservasi itu tadi. Nah, itu yang paling jelas sekarang. Dan itu jauh berbeda dengan yang Om Bim bilang 20 tahun yang lalu. Kalau dulu pameo di Taman Nasional itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Iya. Sedikit pun, bahkan kayu bakar itu pun tidak boleh. Udah kayak berhala dia zaman dulu mungkin. Iya. Bahkan anak-anak pecinta alam itu diejek itu kalau misalnya bikin api unggun di Taman Nasional, artinya bakar kayu gitu. Iya, kayak haram sekali ya. Haram sekali dulu itu. Nah, kalau sekarang itu bahkan ada kolaborasi dengan masyarakat tentang kemitraan itu tadi. Kalau pemanfaatan wisata dengan izin wisata alam itu memang sudah konsep lama. Tetapi ingat, pengusaha itu diutamakan dari masyarakat dulu. Oke, prioritasnya masyarakat sekitar. Kalau tidak ada boleh dari luar, dan dia tidak boleh di lokasi-lokasi yang punya keindahan untuk kenikmatan publik. Oke. Iya. Jadi pengusaha itu harusnya memanfaatkan lokasi yang tanda kutip mati sebetulnya. Iya. Gitu. Dan dia harus kelola ya sebenarnya, harus kembangin itu. Harus kembangin. Supaya misalnya ada air terjun atau ada tempat yang view-nya bagus. Tidak boleh diprivatisasi ya. Tidak boleh diprivatisasi itu. Yang boleh itu masyarakat untuk kelola itu jadi guide dan lain-lain. Karena memang Bang Bob ini di Taman Nasional Batanghari sendiri ya, sebenarnya potensi utamanya itu kan kalau sekarang coba dikembangin kepada sektor ekowisata misalnya. Seberapa besar nih Bang pertumbuhan sektor ekowisata di dalam kawasan itu? Apakah misalnya tingkat kunjungan? Kan kita dulu tahu bahwa di daerah Mandailing Natal itu banyak sekali aturan-aturan terutama lokal ininya ya, kearifan lokal yang tidak boleh dilanggar misalnya di hutan seperti apa. Nah, sekarang kan memaintain sini kan terutama kawasan Taman Nasional gitu. Ketika berapa sih tingkat kunjungan? Apakah sudah ada peningkatan Bang Bobi 5 tahun terakhir atau yang kita usahakan sekarang recordnya sih memang. Record kunjungan itu dan juga membuatkan event-event gitu kan untuk supaya ada kesadaran untuk kunjungan pendakian gitu ya. Semenjak Sinabung meletus juga kemudian ada
gairah media sosial ini. Iya. Nah itu apa namanya 5 itu? cm. Film 5 cm. Ya untuk kunjungan-kunjungan pendakian itu masif apalagi sebelum Covid ini kan. Nah yang kita sambut adalah dengan untuk membuat kelompok-kelompok masyarakat supaya pada saat ini nanti memang jadi daerah kunjungan Dan masyarakat yang mendapat manfaat yang pertama. mengelola itu adalah masyarakat. Betul, betul. Dan kita juga dapat imbas dari kawasan prioritas nasional Danau Toba karena kita merupakan lintasan dari Danau Toba ke Bukit Tinggi kan. Ya, Sumatera Nah, Barat. juga kita ambil peluang itu dan juga kita berpikir jauh ke depan untuk membuatkan konsep wisata minat khusus. Selain kunjungan yang di Gunung Sorik Marapi, wisata desa di Sibanggor, kemudian yang di Pastap Julu, kemudian juga untuk wisata kopi di Pagar Gunung, Alahan Kae, kemudian kita punya rest area di Sopotinja. Kita sekarang sedang merancang jalur trekking panjang dari Sopotinja ke Alahan Kae. Itu kalau kita bayangkan paketnya itu mungkin nginap sampai 5 atau 7 hari. 5 sampai 7 hari. 5 sampai 7 hari bagaimana bisa digaet, menikmati habitatnya tapir dan harimau Sumatera. Dan dapat edukasi gitu ya. Oh, kemudian nanti juga ada di satu titik ada paket untuk herping, untuk herpetofaunanya, kemudian singgah di desa-desa wisata tadi sampai di ujung bersertifikat dan pakai PIN. Wow. Nah, kalau yang nggak menjalani semua trekking itu, Kalau nggak lolos mundur misalnya nggak dapat ya. Ya sertifikat boleh lah, pinnya enggak. Pin jalur panjangnya nggak dapat gitu Pin ya. jalur panjangnya nggak dapat. Nah gitu kita rencanain itu mudah-mudahan bisa memikat lah ya untuk kawan-kawan milenial dan wisatawan luar. Nah, saya tahu betul. Misalnya saya selalu pantau perkembangan sosial media dari Taman Nasional Batang Gadis. Saya melihat ada perwajaan baru. Misalnya expose data yang sangat terbuka, expose kegiatan yang cukup besar, kemudian yang menarik saya itu adalah soal wisata, terutama wisata. Bagaimana kerja Balai Taman Nasional Batang Gadis mendorong pertumbuhan ekowisata di daerah sekitar Taman Nasional gitu. Tadi Bang Bobi sudah singgung, ada wisata di Sibanggor ya. Nah di Sibanggor di situ kan teman-teman dari Balai Taman Nasional juga memberikan ini ya dukungan ya support di sana ya. Iya. Nah itu di Sibanggor sendiri bentuknya apa sekarang Bang? Yang boleh ini mungkin bagi ada yang mau berwisata ke Sibanggor, pengen tahu nih apa yang ada di sana Bang yang boleh diminati di sana, yang dinikmati. Ini sebetulnya juga ide Pak Mas Hadin ya, kepala balai sekarang untuk merangkum itu semua jadi 5 wonderful scenic. Oke. Itu apa lagi Bang? Itu dia tuh 5 keindahan menakjubkan di pemandangan menakjubkan di TNBG. Nah, itu yang ditawarkan oleh Balai Taman Nasional Batang Gadis ada 5. 5 wonderful scenic. Oh, 5 wonderful scenic gitu Iya, ya. itu dia, Oke, itu. baik. Ada 5. Jadi setiap orang yang mau berkunjung ke Taman Nasional akan ada 5 tawaran nih. Dari nah apa saja? Yang pertama itu memang yang paling populer di kita adalah Sibanggor. Sibanggor itu rumah itu ya, Bang, rumah ijuk. Rumah desa budaya. Kita bisa ada guiding di dalam desa. Sudah ada guide di dalam sekarang. Ya, sudah ada kelompok guide-nya, kemudian ada beberapa homestay. Sudah ada homestay, Bang Bobi? Ada 5 homestay di situ yang siap untuk terima tamu, kemudian ada wisata pendakian. Oke. Berarti kalau mau ini sebenarnya yang paling sederhana kalau mau ke Sibanggor, yang mau bulan madu bisa sebenarnya. Wah, iya. Karena dingin ya, dan di sana ada pemandian air panas. Ada pemandian air panas. Jadi mau dingin, mau panas ditawarin dua-dua. Jadi teman-teman ngobrol pikir Roman Kopi, Sibanggor ini salah satu desa yang fenomenal ya karena pernah menjadi ikon azan ya di salah satu stasiun televisi ya. Nah, mungkin rumah ijuk, rumah yang masih desa yang masih mempertahankan atap rumah itu dari ijuk, dari bahan ijuk. Ini banyak teman-teman di Medan bertanya gitu. Nah sekarang teman-teman kalau mau berkunjung sudah ada jalur yang bisa dihubungi ke Balai Taman Nasional Batang Gadis. Iya, dan ada kelompok masyarakat yang mengelola itu. Ada kelompok dan itu bukan Balai Taman Nasional tapi masyarakat malah di depannya Bang. Iya, sudah ada sekretnya ya tinggal untuk reservasi. Bahkan telepon dari Medan juga udah bisa ya Bang? Boleh. Sudah ada sinyal di sana kan? Oke, baik. Ada angkot ya? Ada angkot ya. Dan alhamdulillah sudah berbahasa Indonesia. Sudah berbahasa. Nah, berbahasa Inggris juga boleh. Berbahasa Inggris juga boleh. Udah siap, guide-nya udah siap ya. Nah, apalagi kalau berbahasa daerah. Oke, baik. Nah, pertama tadi Sibanggor Julu. 5 wonderful scenic tadi ada Sibanggor Julu, kemudian Pastap Julu. Pastap Julu. Nah, Pastap Julu ini yang fenomenal. Apa yang ada di sana Bang Bobi? Nah, ini desa wisata juga, gitu kan. Dorongan kuat dari kepala desa dan warga di sana. Nah, di sana wisata air. Kemudian inilah lokasi yang paling dekat kalau kita mau melihat
potret Taman Nasional Batanggadis sebagai habitat harimau dan habitat beruang dan habitat tapir itu. Ini mengerikan semua, Bang. Makanya kawan-kawan di sana terlatih untuk membawa tamu ya pada saat satwanya tidak aktif. Oke, Tapi baik. nanti kita bisa lihat, oh ini bekas cakaran beruang nih. Ada Kalau betul, beruntung nanti, wah ini ada jejak Harimau. tapir, jejak harimau gitu kan. Nah, teman-teman ini yang pecinta wisata adrenalin Iya. boleh coba ke Pastap Julu ya. Iya, Mas dulu kalau mau trekking. Mau trekking. Kemudian juga ada nanti paket herping di sana nanti. Paket Dikembangkan oleh herping. kawan-kawan ARS, Amfibi Reptil Sumatera. Itu nginap di tengah hutan malam. Nanti malamnya kita coba herping. Kita nggak menyangka bahwa di sekitar tenda kita itu saja begitu banyak spesies amfibi dan reptil yang hidup. Ular terutama. Nah, dan itu tidak berbahaya karena ditangani oleh ahli. Jadi teman-teman ngobrol pikiran Roman Kopi, selain tadi ada di Pastap yang kita bisa melihat satwa-satwa karismatik yang ada di, ya kalau beruntung ya, karena ini bukan wisata pasti bahwa menjanjikan bisa ketemu harimau, tidak. Ini bukan paket wisata. Mungkin bagi orang yang sudah terbiasa dengan wisata di Taman Nasional sudah paham ini gitu Bang Kopi ya. Nah, tadi ada kita bisa ke Simbanggor, kemudian bisa ke Pastap Julu melihat satwa karismatik. Kemudian yang ketiga ada wisata herping. Itu di Pastap juga ya Bang atau Itu di dari Pastap. Dari Kemudian Pastap. kalau untuk keluarga ada wisata air. ada wisata air? Tubing. Tubing. Nah, Oke. Tubing itu main ban lah kalau bahasa ininya. Iya, kemudian kalau mau belajar buat alame, buat gula merah, kemudian di sana ada gordang sambilan yang nanti dimainkan oleh bapak-bapak. Setiap hari Bapak- ada Bang Bobi? Atau By request. by request. Jadi By request. ketika ada teman yang mau datang ke sana Iya, dihubungi dan- dulu, disiapkan gitu ya. Dan di sana sudah ada homestay-nya juga. Oke. Di dua tempat ini ada homestay. Ada homestay. Di Subanggor dan di Pastap. Oke. Kemudian yang sedang kita kembangkan juga ini pagar gunung. Pagar gunung ya. Nah, pagar gunung untuk wisata kopi. Ya, Jadi pagar gunung ini terkenal dengan kopinya ya. Bang, iya, ya? kita mendampingi petani kopi di sana Oke. bersama kawan-kawan Pemda. Saat ini sudah berkembang, bahkan sudah punya produk hilir kan. Oke, kalau misalnya ada tamu yang datang ke sana, yang ditawarin apa? Kalau kopi misalnya datang ke sana minum kopi atau ada yang lain? Nah, kalau yang minat kopi bisa melihat kebun kopi. Oke. Iya, bisa keliling dan juga melihat bagaimana pengelolaan kopi Dan yang minum baik. minum kopi di kebun kopi ya? Minum kopi di kebun kopi. Ini yang minum mahal, kopi Bang, di desa, gitu kan. Iya. Kemudian yang sekarang itu juga sedang dikembangkan kawan-kawan resort di sana banyak rafflesia dan anggrek. Wow, Rafflesia dan Ah, anggrek. Dan mudah-mudahan tahun ini kalau kita berhasil kerja keras kawan-kawan di TNBG itu membuat stasiun riset di situ. Stasiun riset. Nah, kemudian menara pengamatan sehingga kalaupun ada tamu selain yang riset juga untuk menginap juga ada fasilitas. Oke, Nah, baik. Ada masih 4 Bang Bob. 3 ya. Iya. 3. Oh 3 ya. Pastap itu termasuk satu ya tadi pagar gunung, Pastap dan Sibanggor. Berarti 2 lagi ya. Yang satu lagi Alahan Kai. Alankai ini apa lagi di sini? Alahan Kai memang ada kemiripan tentang kopinya, tetapi lebih expert di pengemasan dan produk hilir. Oke, dia di Ini hilir. simbol sebetulnya perjuangan masyarakat untuk menaikkan harga kopi. Nah ini kita apresiasinya ke kawan-kawan koperasi Komanja dan juga SRI yang mendampingi. Oke, ada Selain kawan-kawan stakeholder ya? Pemda. Iya, itu. Nah di sana itu adalah lokasi apa ya? Senternya budaya Mandailing Julu. Nah di Mandailing Natal ini kan ada 4 sekarang ya. Iya. Mandailing Julu, Godang, Mandailing Julu, Natal, Pantai Barat, Kampung ya. Yang Umum, kemudian Urang apa namanya? Ulu itu Muara Sepongi. Muara Sepongi, Muara ya. Sepongi. Nah, untuk Mandailing Julu, Marga Lubis dan Batu Bara dan lain-lain, nah itu pusatnya. Pusatnya di Jadi mana? ada selain wisata desa, di sana adalah wisata budaya. Wisata budaya. Untuk paham budaya Mandailing Julu itu di sanalah kita bisa lihat ada museumnya, rumah-rumah adat lagi, sejarah-sejarah dan juga di sana banyak simbol-simbol perjuangan masa revolusi. Oke. Karena kalau di sejarah nasional kita kenal Digulis, pejuang-pejuang kita yang dibuang ke Digul. Di Gul ya. Nah, itu salah satunya ada kelompok-kelompok Kota Nopan dan Ulu Pungkut Bahkan itu. di sana ada pemakaman Gubernur Sumatera Utara ya, ada di sana kalau saya. Iya, salah. dan ini kampungnya Jenderal Besar Abdul Haris Haris Nasution. Nasution. Nah, ada wisata sejarahnya juga dapat, wisata budayanya dapat. Sebenarnya satu konsep yang menarik ya. Ini masih 4. Nah, yang satu lagi, ini yang paling dekat. Nah, ini Pagaran Gala-Gala. Itu apa lagi, Bang? Nah, itu wisata untuk anak-anak muda lokal di sana, air terjun. Air terjun ya. Air terjun. Nah, Dekat. itu Bisa dekat. diakses Nah, ini mudah. paling dekat dengan Penyambungan. Oke. Nah, Pagaran Gala-Gala dan ini nyambung dengan Dan itu Sopotinja. sudah sistematis di sana, Bang, atau kita masih sporadis masuk, belum ada ini guide. Nah, ini ya, kalau yang di Pagaran Gala-Gala belum memang. Karena kan sering kali persoalan-persoalan ekowisata ini adalah persoalan pungli, terutama itu
Iya. membuat orang agak tidak nyaman ya Bang Bob. Nah mungkin nanti akan dikembangin di sana supaya ada sistem yang Pengelolaan yang satu yang pintu. satu pintu yang membuat orang puas untuk datang. Gitu Iya. ya. Nah, kemudian sopo tinjaknya itu, ini kan connect dengan sopo tinjak. Kalau sopo tinjak kita memang punya rest area, Iya. ada fasilitas, tapi nanti itu bakal jadi pintu gerbang utama di kita. Ya saya udah pernah ke sana Bang Bob. Pernah itu ya? sangat bagi saya itu sangat keren kalau teman-teman kalau Madinah itu punya puncak. Ya, kalau Bogor ya ada puncak Jakarta ke Bogor. Iya. Kalau orang Penyambungan Mandailing Natal itu puncaknya di Sopo Tinjak gitu ya. Iya, mereka bilang itu putusan. Putusan ya. Dan itu habitat harimau. Dan menariknya itu, kalau bicara Mandailing kita akan ingat Willem Iskandar. Oke. Sebagai salah satu tokoh pendidikan. Nah, salah satu puisi dia yang terkenal itu kan Mandailing Godang itu kan, Tano Sorangan itu diceritakan itu dibuat pada saat dia perjalanan dari Penyambungan ke Natal atau dari Natal ke Penyambungan. Iya. Ya perkiraannya di sekitar putusan itu. Itulah datang idenya gitu ya. Ide itu untuk buat puisi itu gitu kan. Dan di sana juga masih terlihat tapir yang menjadi simbol logo kita gitu karena juga jadi maskot. Nah, ini saya tambahkan teman-teman bahwa di di Taman Nasional Batanggadis itu kita punya kekayaan spesiesnya itu ada harimau, ada tapir ya terutama yang paling ini ya. Di luar itu kalau untuk faunanya ada untuk tanamannya ada raples dan anggrek ya kekayaan. Dan anggrek. Dan ini yang alhamdulillah ini kerja keras di kawan-kawan meriset, membuka literatur. Dari tahun 2005 sampai ke sekarang kita itu sampai ke 2020 ini kita itu punya 3 spesies endemik. Impatiens batagadicensis, pacar air, Impatiens soricensis. Nah, itu relate dengan Gunung Sorik Merapi. Kemudian katak wayang, Sigale-galeprinus mandailingensis. Oke, baik. Ini agak masuk ke bahasa-bahasa yang ini, teman-teman. Endemik tadi bahwa hanya ada di kawasan itu ya, tidak didapatkan di daerah lain. Iya. Dan itu ditawarkan. Harimau itu endemik, harimau Sumatera endemik Sumatera, artinya cuma ada di Pulau Sumatera. Tetapi selain ada di Mandailing juga ada di Lampung, ada di Leuser. Nah, untuk 3 jenis ini tadi itu hanya ada di Taman Nasional Batanggadis dan sekitarnya. Ada pacar air tadi Bang, ada katak. 2 jenis pacar air, kemudian 1 jenis katak. Dan itu masih bisa ditemui? Kalau teman-teman misalnya datang ke sana. Survei, sekarang kita lakukan monitoring. Di mana bisa dapat di mana dan selain bunga Rafflesia terkecil tadi. Iya. Rafflesia Meijeri. Nah, itu ada Raffles terkecil ya Bang? Nah, padahal Rafflesia itu terkenal sebagai bunga raksasa. Iya. Nah, jadi raksasa yang kecil ada di Taman Nasional Batanggadis. Dan ternyata ada raksasa yang kecil itu ada Rafflesia kecil di Taman Nasional Batanggadis. Mungkin teman-teman agak bingung ya, mungkin kenapa saya lebih banyak mendorong pada sektor pengembangan, bukan bicara pada sektor Taman Nasional yang selama ini kita bilang rigid dan susah karena memang model pengelolaan Taman Nasional itu ya begitu sekarang. Bagaimana mendorong Taman Nasional itu punya manfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, saya yang imajinasi saya selalu berkembang nih bahwa paket itu bahwa Five Wonderful Scenic tadi itu tadi namanya Bang ya. Iya. Nah, itu bisa menjadi andalan dan ketika tingkat kunjungan besar, kemudian masyarakat perkotaan terutama di Medan mulai aware dengan wisata-wisata seperti itu, minat khusus dan sebagainya. Ini juga satu paket yang memberikan manfaat banyak sekaligus. Yeah. Bahwa ada 5 titik, berarti 5 masyarakat, komunitas masyarakat yang mendapatkan manfaat. Dan ini tidak mudah, tentu tidak mudah. Butuh kerja keras, butuh kolaborasi agar perwajahan Taman Nasional itu mulai ramah dan pengelolaannya sangat-sangat terbuka dan open minded terhadap perkembangan. Yeah. Itu Bang Bobi. Nah, saya mendapatkan banyak informasi nih Bang Bob soal Taman Nasional. Mungkin ada statement akhir yang mungkin belum saya tanyakan dan Bang Bobi masih menyimpan statement itu sebagai informasi penting dan berguna bagi teman-teman ngobrol pikiran Roman Kopi. Kalau Taman Nasional Batanggadis sendiri ya kita sebagai kalau di Sumatera TNBG itu wilayah paling remote. Paling timur, untuk ukuran Sumatera. Kenapa? Karena dia jauh dari ibu kota provinsinya. Oke. Dan kita itu punya blessing lah gitu ya sebagai Taman Nasional yang baru. 80% personil kita itu anak muda. 80% anak muda ya? Iya, 80% itu memang 40 ke bawah. Itu yang 80% Bang Bobi masuk ya? Nyaris keluar ini. Sudah dibatas ya? Iya, nyaris keluar. Oke. Jadi saya rasa udah digali semua nih ya. Kalau mau tahu lebih banyak, ayo ke Taman Nasional, datangi dan kunjungi kita di sana. Oke. Tapi
kita punya mimpi sederhana sebetulnya. Ini terkait dengan visi bahwa kita itu punya mimpi Taman Nasional Batanggadis itu tetap bertahan di 2030. Bukan pesimis, bukan. Tetapi itu memang mimpi yang paling paling proporsional, paling realistis gitu kan. Melihat bagaimana dinamika kita memperjuangkan dan mengelola Taman Nasional ini. Taman Nasional dimanapun di Indonesia ini itu sebetulnya kalau mau realistis tidak akan bukan untuk menghentikan perusakan hutan, tapi hanya untuk upaya konservasi ini untuk memperlambat. Iya, dan kita itu berusaha bertahan selama mungkin. Dan itu tidak bisa selesai sendiri, tidak bisa selesai sendirian. Harus dikerjakan dan harus berkolaborasi. Nah, saya mengulangi itu lagi. Ada 5 misi kita untuk menghidupkan ruh kolaborasi, kemudian mengatasi keterlanjuran, kemudian pemberdayaan masyarakat juga, ekowisata dan pemberdayaan masyarakat, mitigasi konflik satwa dan manusia, kemudian satu lagi impian Taman Nasional Batanggadis menjadi pusat riset ekosistem pegunungan Sumatera. Pusat riset ekosistem pegunungan Sumatera. Sebagai bagian dari Bukit Barisan. Bukit Barisan ya. Koridor Bukit Barisan. Nah, ini satu mimpi yang sebenarnya sulit diwujudkan kalau hanya dilakukan oleh Balai Taman Nasional saja. Sulit dilakukan kalau hanya dilakukan Pemda semata gitu ya. Memang prinsipnya harus kolaborasi. Teman-teman, bahwa kawasan Taman Nasional itu seperti sebuah madu ya. Investasi kalau dibuka saja kerannya, itu kita nggak terlalu sulit untuk mencari investasi yang bisa masuk. Tetapi kenapa ditetapkan sebagai kawasan konservasi? Karena dia benar-benar menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Tidak hanya semata soal materi, soal sumber pendapatan daerah, tetapi soal menjaga kemanusiaan itu tadi di situ fungsinya. Bahwa ada air kemudian dimanfaatkan oleh manusia, dan itu sangat jangka panjang. Teman-teman, Madinah termasuk wilayah yang investasinya juga besar-besaran ya di Kabupaten Mandailing Natal gitu. Kita melihat bagaimana gempuran investasi perkebunan, kemudian ada pertambangan dan sebagainya. Satu sisi investasi kita tidak alergi, bahwa investasi itu suatu yang ya wajar karena daerah butuh sumber-sumber pendapatan. Tetapi Taman Nasional ini dia konteksnya berbeda. Taman Nasional itu adalah sumber penghidupan yang akan mengalirkan air selama 100.000 tahun ke depan gitu ya. Amin. Yang akan menjaga manusia, menjaga masyarakat dan peradaban di sekitarnya. Bahwa fungsi hutan itu saat tadi, seperti kata Bang Bobi, dia juga bagian dari sejarah ya. Hutan itu bagian dari yang mencatat kehidupan di sekitarnya. Kita gitu. Diwarisi dari nenek moyang kita, dan sekarang ini kita menjaga ya. Wajib untuk mengembalikannya kepada anak cucu. Anak cucu ya. Iya. Ya, bahkan kalau di kita itu, terutama Pak Saadin itu bilang, ini bukan warisan untuk anak cucu kita, tetapi pinjaman kita dari mereka yang harus kita kembalikan. Ini pinjaman ya, bukan sekedar warisan. Baik, terima kasih Bang Bobi sudah mau ngobrol pikiran Roman Kopi. Terima kasih, informasi yang sangat produktif sekali. Informasi yang sangat mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Bicara konservasi tidak bisa parsial. Dia sangat harus bicara banyak dimensi ya, banyak dinamika ya. Ada masyarakatnya, ada hutannya, ada spesiesnya. Tadi kita sengaja tidak menyinggung persoalan konflik karena saya rasa konflik ini bisa jadi satu yang ya namanya satwa tidak bisa diatur gitu ya. Yang bisa kita atur ya manusianya. Nah, ketika kesadaran pentingnya kawasan itu meningkat, saya kira tidak akan kita dengar lagi kasus-kasus konflik yang berujung pada kematian satwa gitu ya. Karena masyarakat sudah terdidik, dapat informasi dan dapat manfaat dari kawasan hutan tersebut. Mungkin dan begitu. Kita yakin masyarakat punya kearifan untuk mengatasi itu. Buktinya itu tadi kearifan yang turun-temurun itulah yang menjadikan Madinah punya Taman Nasional. Kalau tidak ada kearifan, saya rasa semua hutan di Madinah sudah berubah wajah ya. Mungkin sudah ada perosotan air, sudah ada waterboom gitu ya di tengah kawasan hutan. Baik, terima kasih Bang Bobi, terima kasih teman-teman dari Taman Nasional Batanggadis sudah berhadir di kesempatan ini. Baik, teman ngobrol pikiran Roman Kopi, sampai di sini perbincangan kita, diskusi kita bersama Bang Bobi Nopandri, Kasubag Tata Usaha
Balai Taman Nasional Batanggadis. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami berjanji kami akan follow up 5 titik tadi. 5 wonderful scenic tadi. Ditunggu. Dan bisa menjadi gambaran bagi masyarakat terutama di perkotaan di Medan, di Sumatera Utara, bagaimana menakjubkannya Taman Nasional yang sekarang sudah berubah wajah menjadi sebuah kawasan yang didorong untuk terus mendapat manfaat, memberi manfaat kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih.